Oh, betul betul. Jadi memang abang memposisikan diri sebagai pakar ilmu linguistik Iyalah, lah kayak kan. Dek Benteng bilang, adil sejak dalam pikiran ya kan. Masya Allah, tulisan awak lagi yang kena. Tap- tapi yang menarik bang, menurut abang lah juga sebagai pakar lah kita katakan ya kan. Itu gaya komunikasi pemerintah hari ini seperti apa sih? Kok selalu menimbulkan keriuhan gitu? Kan ini terkait dengan penggunaan bahasa lah, bisa dilihat kan. Ya, Nah, coba abang tanggapi dulu dari sudut kacamata keilmuan abang tuh. abang kalau misalkan bahasa politik pasti kan dia ada kepentingan tertentu ya. Iya. Ya, kita nggak tahu kalau sampai saat ini abang pribadi nggak tahu apa kepentingan dari komunikasi politik pemerintahan Pak Jokowi mulai dari Januari itu kita lihat dari mulai apa berbantah-bantahannya Menteri Kesehatan tentang COVID lah ini tadi kan. Iya, ha, ha, ha. Kan ada Agus apa Pak Menteri Terawan Terawan, itu kan ha, nggak ada COVID, ya, kemudian Pak Mahfud MD kita negatif COVID ha, ya ha, kan, ha, ha. sampailah terus masalah apa namanya gocek-gocek itu ya Pak LBP apa Ha, ha, apa ha. kepentingan di balik ini kita nggak tahu. Yang jelas kalau di komunikasi politik atau bahasa politik semuanya syarat dengan Kepentingan. kepentingan. Jadi Ha. bahasa itu digunakan untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, dan mengukuhkannya. Kan begitu. Iya, tapi kan pada akhirnya itu akan menimbulkan kegaduhan. Iya, memang bahasa itu diciptakan untuk menimbulkan konflik, tapi bahasa itu juga akan menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh bahasa manusia juga. Nah, Oh, kalau ha, ada kayaknya pernah Bang baca George Orwell ya, siapa itu yang orang Amerika tuh Orwellian ya kalau dibilang pengikutnya itu. ha. Kan ada dia bilang double speak ya. Iya. Pernah Double dengar itu ya? double speak. Iya, double speak. Ah, coba abang jabarkan dulu apa itu double speak. Jadi kalau orang politikus itu ya memang dia harus dua cakapnya gitu. Oh, Apa kok istilah benteng main dua kaki ya apa istilah, main dua istilah kaki ya. politik. Nggak Iya, double up. speak. Oh, Dia harus ambigu gitu. Karena dia harus kena ke kiri, kena ke kanan. Kalau itu abang lihat ya, bahasa politik yang ada gitu selama ini bisa kita lihat namanya double speak. Jadi memang mereka pakai dua gitu, ke kanan oke, kiri oke, muka selamat. ya oke lah. Mungkin Selamat. itu dalam konteks politik lah bang. Tapi dalam konteks menjalankan pemerintahan kan seharusnya penggunaan bahasanya jangan yang seperti itu gitu. Nah, jadi kalau abang sendiri sebenarnya merekomendasikan bagaimana? Apakah perlu barangkali istana itu ahli-ahli pakar bahasa komunikasi politik juga pakar bahasa Indonesia barangkali? Perlu. Jadi memang diperlukan ahli linguistik Ah, di dalam sistem pemerintahan kita, baik itu di dalam istana, yaitu eksekutif ya, kemudian juga di legislatif. Bahkan seharusnya selama ini pun kita lihat ada misalkan Bapak Punjana Rahardi itu dari Sanata Dharma Yogyakarta dan UGM, mereka itu sebagai ahli bahasa di DPR RI. Jadi untuk menyusun kata-kata itu lebih kena, dia dapat dia konteksnya sesuai dengan tujuan maksud apa namanya ya, undang-undang itu dibuat. Ya memang dibutuhkan ahli bahasa. Jadi tidak hanya sekadar di istana yaitu eksekutif, tapi juga legislatif juga. Apalagi sekarang udah ada linguistik forensik, artinya dalam tataran yudikatif, dalam ranah yudikatif juga dibutuhkan gitu kan, ahli linguistik. Oke. Nah gitu. Kemudian kalau lihat dari bahasa politik kita yang sekarang, ini memang bukan hal yang baru ya kalau abang lihat. Kenapa bukan hal yang baru? baru. Ya, udah Karena sering digunakan memang ya. harus begitu seorang politikus berbahasa gitu. Oh. Ambiguitasnya itu memang ya harus kelihatan lah. Tapi kalau presiden kan jabatan bang, dia harus melepaskan politikusnya lah, dia harus menempatkan diri sebagai pejabat publik. Apa juga bisa ditolerir walaupun ya keinginan kita yang di luar sistem ya begitu gitu, tapi dia yang di dalam sistem kan erat dengan
aspek kepentingan ya. Politik ya kan, orientasi politik, bagaimana dia mempertahankan itu tadi, kita kan ingin merebut kekuasaan, mempertahankannya, kemudian mengukuhkannya, sekalipun dia bukan lagi sebagai penguasa, tapi dia tetap kukuh kekuasaan dia, juga gitu. Jadi, sorry bang, ini agak menarik tadi omongan abang bahwa bahasa itu bisa menghancurkan, juga bisa menjadi solusi kalau tidak salah ya. Menimbulkan konflik dan menyelesaikan ya, menimbulkan konflik dan menyelesaikan konflik. Lalu lantas bagaimana sebetulnya publik lah dalam menyikapi? Oke, abang sudah memberikan penjabaran tadi soal bahwa kalau bahasa politik itu selalu syarat kepentingan, ya kan? Tapi kan hari ini masyarakat awam tidak melihat dia sebagai seorang politikus, dia ngelihatnya sebagai bapak presiden yang omongannya harus didengar, kebijakannya harus dilaksanakan. Nah, kan masyarakat kayak rakyat proletar itu kan nggak ngerti dia bang, apakah itu punya kepentingan, punya apa. Nah itu jadi sebenarnya harus bagaimana gitu yang dilakukan. Ya, kalau sampai sejauh ini, kalau ini kan akan terkait dengan sistem pendidikan kita, pendidikan bahasa. Pernah abang sampaikan di dalam satu forum, kaitkan antara berpikir kritis dengan berliterasi kritis. Dimulai dari membaca kritis dan berliterasi kritis. Berliterasi kritis ya? Iya, perlu berliterasi kritis. Jadi tidak serta-merta nanti masyarakat itu tergilas apa yang disampaikan oleh pemimpin negara atau elit negara ini. Oke. Tapi kadang-kadang sekarang bang, yang kritisnya kritis tak menentu. Itulah tadi kan balik ke persoalan mudik dan pulang kampung tadi, akhirnya balik lagi ke dikotomi orang yang mendukung Jokowi dan tidak mendukung Jokowi. Itu lagi dia muaranya kan. Jadi orang membahas itu bukan ansih betul-betul ingin mencari mana yang mana yang benernya ini. Mereka juga makanya memperkeruh. Terus kalau misalnya udah dikasih tahu, ya dia gitu, ya udah nyinyir lagi gitu. jadi bisa juga kan, karena sekarang kan banyak ahli-ahli dadakan nih bang. Orang tahu-tahu ngomong bahasa, orang tahu-tahu ngomong politik gitu. Iya betul. Tapi kan begini, setiap ada yang menarik sebenarnya. Pernah abang sampaikan di salah satu seminar internasional di Unimed kemarin. Abang ungkap gini, pertama abang ungkap insya Allah itu yang pertama lah waktu acara itu. Jadi abang bilang fenomena kebahasaan yang kita hadapi sekarang di revolusi 4.0 ini itu ya. Jadi fenomena kebahasaan yang dihadapi masyarakat 4.0 ini adalah ujaran kebencian dan penebaran berita bohong. Hoax. Benar. Sekarang yaitu ujaran kebencian dengan penebaran berita bohong. Solusinya? Solusi untuk itu bagi masyarakat apa? Balik lagi ke literasi. Masyarakat sekarang ini kalau abang sarankan ya, kita lebih menekankan pendidikan kritis. Oke, balik lagi ke situ ya. Begini, abang mau kasih solusi. Tahun 80-an, di kurikulum di Indonesia ada namanya pengajaran pragmatik. Oh gitu ya? Iya. Wajib tuh. Pragmatik ini pengajaran bagaimana bahasa digunakan sesuai dengan konteksnya, situasinya, bukan bagaimana bahasa digunakan sebaiknya dan sebenarnya sesuai dengan kaidah, kan gitu. Itu namanya Bapak Bambang Kaswantipurwo, orang Unikat Majaya, Jakarta. Bapak inilah yang menyusun kurikulum pragmatik. Jadi bagaimana diajarkan anak-anak itu bertutur sapa, bertata krama sesuai dengan konteksnya masing-masing budaya misalnya. Ada dulu. Oh gitu. Bahkan Jadi bukunya itu sampai sekarang masih ada. Tapi entah kenapa di awal 90-an itu hanya satu kurikulum aja, kayak 1 5 atau 6 tahun masa gitu aja. Habis itu dihapus. Jadi abang merekomendasikan bahwa itu harusnya dilakukan lagi. Diaktifkan lagi pendidikan pragmatik, kemudian pendidikan kritis. Nah, sekarang ini pendidikan kritis tidak begitu dilirik. Itu dibutuhkan ya oleh masyarakat di era industri 4.0 itu tadi ya. Iya, itulah maksudnya. Iya ya. Ini abang kan udah punya apa bang, organisasi masyarakat linguistik Indonesia lah kan. Itu se Indonesia bang. Ya.
Itu nggak ada mau rencana merekomendasikan pembelajaran kritis sama abang menteri kita itu Pak Nadiem Makarim? Kalau sejauh itu belum ada yang ada karena Iya, mereka gawennya mereka, tapi sejauh yang abang baca memang kalau kita ikut-ikut seminar tentang pragmatik, baca-baca buku tentang pemikiran pendidikan kritis, ya itu sepertinya kalau di Indonesia sangat tidak dilirik lah ya. Tidak mendapatkan perhatian yang besar gitu, belum mendapatkan perhatian yang besar, padahal itu adalah solusi kita untuk tadi mengatasi konflik yang disebabkan oleh bahasa. Jadi kita nggak sembarangan lah ya dapatkan berita satu berita langsung kita share. Cobalah bayangkan dari mulai Januari sampai April akhir dari Maret kan ada dirilis oleh Kemenkominfo ya. HP 200-an lebih penebaran berita bohong dan ujaran kebencian itu terjadi di media massa. Mulai dari Januari, mulai dari merebaknya wacana COVID ini sampai bulan Maret. Hanya butuh 3 bulan kita menyebarkan berita kebohongan itu ratusan gitu. Itulah yang dihadapi sekarang. Apa kita nggak makin terpecah belah? Betul. Jadi subjektivitas kita semakin tinggi, padahal pilpres itu sudah lewat. Sudah lewat. Bahkan mereka yang terlibat di dalam pilkada dan pilpres yang awalnya berseberangan udah bagi-bagi kue bang ya. Satu perahu gitu. Tapi efek orang awam ini tadi nggak dapat dia pendidikan kritis itu bagaimana. Pendidikan kritis ini kan di dalamnya diajarkan pemikiran kritis, bagaimana membaca secara kritis. Tingkat yang paling atas itu berliterasi kritis. Dia tidak hanya membaca tapi juga bisa menulis secara kritis, kayak di Bembeng lah kan. Allah, awak lagi kena ambung lagi awak. Kalau membaca kritis itu masih tingkatan yang pertama kan dia mikir, habis itu membaca, habis baca baru dia menulis, ikro dulu kan. Betul. Ini dia kalau udah kena bahasa agama dah. Oke lah bang, tapi itulah menarik juga bang ya. Mudah-mudahan nanti podcast ini di catatan fans Milan bisa membuat pencerahan lah bagi para masyarakat kita, khususnya soal keterkaitan penggunaan bahasa di kalangan pemerintah, menangkal hoax dan berita-berita bohong. Tapi nggak semua negarawan lah yang tidak bisa menggunakan komunikasi yang baik kan kayak gitu. Iya betul. Tidak semua lah, hanya orang-orang tertentu yang justru kalau itu memang dibutuhkan negara keberadaan dia. Buzzer lah gitu istilahnya ya. Kalau nggak ada dia nggak enak juga. Iya. Biar supaya dinamika politiknya hangat terus gitu bang ya. Kita aja merasa sunyi dulu ada Pak Ruhut Sitompul di zaman Pak SBY kan. Gitu pula ya. Gitu kan. Aduh. Sekarang kita lihat nggak ada yang kayak beliau lagi gitu. Gak ada karena semua udah diambil alih Luhut bang. Kalau Luhut sudah berbahasa, semua diam 1000 bahasa. Ya itulah namanya bahasa politikus kan. Iya. Itulah namanya politikus. Kalau nggak pandai menyembunyikan kepentingannya melalui bahasanya, bukan politikus. Itu catatan penting tuh, Bek. Gitu ya. Oke. Kalau politikus tidak bisa menyembunyikan kepentingannya di dalam bahasanya, dia belum jadi politikus. Gagal lah dia sebagai seorang politikus ya. Kalau transparan, apa tuh penjara semuanya. Iya. Aduh, oke lah bang, kalau gitu bang, karena udah mau maghrib juga nih bang. Oke, siap. Ya pokoknya nih nanti ku resume sebaik mungkin. Terima kasih Bang Julpan sudah memberikan penjelasan. Salam sama istri dan anak-anak. Sama-sama. Jangan lupa mandi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.